Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Bersama Tuhan Yesus, luar biasa, yes, yes, yes. Oke, hari ini kita mau memulai ibadah kita kelas 2 ya. Jadi siapkan hatinya, siapkan pikirannya, dan juga siapkan Alkitabnya dan alat tulis. Sekarang kita mau sama-sama menaikkan pujian Bapakku datang padamu. Kita sama-sama memuji Tuhan. Katakan, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi ya, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih-Mu, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Oke adik-adik, kita mau berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Engkau sudah menyertai sepanjang malam hari. Hari ini Tuhan, kami mau memuji Engkau, memuliakan Tuhan, serta mendengarkan firman-Mu. Pimpin ibadah ini dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Oke, kita menaikkan pujian ini sama-sama ya. Ku menang, ku menang, ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik roh
segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, apa? Dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ayo kita naikkan pujian lagi. Ku menang, ku menang. Ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Oke, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, hari ini saya mau mendengarkan dan menerima firman-Mu. Engkau berkati hatiku, pikiranku, supaya sungguh-sungguh mendengarkan dan menerima firman-Mu. Segala kuasa jahat yang mau mengganggu fokus kami dalam mendengarkan firman-Mu, kami tolak dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berikan kepadaku hati yang taat. Terima kasih Bapa, aku berdoa dan mengucap syukur. Dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Dan sementara mereka bercakap-cakap, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku,
yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Mereka sedang menatap ke langit. Waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Shalom adik-adik. Di bulan Mei ini kita memperingati dua peristiwa penting buat orang Kristen. Yang pertama, ada yang tahu apa? Betul, hari ini kita sama-sama memperingati hari kenaikan Tuhan ke surga. Betul. Yang kedua, iya, adalah hari di mana Roh Kudus dicurahkan buat kita yang percaya. Disebut hari Pentakosta. Nah, adik-adik, kalian kan tadi sudah lihat videonya kan? Nah, kita tuh tahu kan kalau tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Tapi kisah Tuhan Yesus itu nggak berhenti hanya sampai situ aja. Tuhan Yesus sudah mati, sudah bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Lalu dia sudah bangkit, lalu dia kembali ke surga. Untuk apa? Membuktikan bahwa dia adalah benar-benar dari surga asalnya. Nah, adik-adik, setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian untuk mengalahkan maut, Alkitab juga mencatat loh bahwa Tuhan Yesus berulang kali menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Nah, dan juga kepada orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sebagai bukti itu kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar-benar bangkit dari kematian. Nah, adik-adik, saat Tuhan Yesus itu bersiap-siap untuk naik kembali ke surga, Tuhan juga mau mastiin loh kalau murid-murid itu sudah mengerti bahwa semua yang terjadi sama Tuhan Yesus adalah untuk menggenapi apa yang dituliskan di dalam Alkitab.
dalam firman Tuhan. Nah, bahwa firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Nah, Tuhan Yesus juga mau kasih tahu sama murid-muridnya kalau dia itu kembali kepada Bapa supaya Roh Kudus yang akan turun memenuhi hidup mereka. Nah, seperti yang Alkitab bilang di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kita sama-sama buka yuk. Sudah ketemu Kisah Para Rasul 1 ayat 8? Kita baca sama-sama ya. Ya, 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, terus kan setelah Tuhan Yesus memberikan pesan untuk mengabarkan Injil, bahwa Tuhan Yesus akan mengirimkan Roh Kudusnya, Tuhan Yesus mengangkat tangannya dan memberkati para murid-murid, adik-adik. Lalu terjadi sesuatu yang luar biasa. Apa itu? Iya, saat Tuhan Yesus mengangkat tangannya memberkati para murid, dia terangkat ke surga. Wah, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Para muridnya melihat terus dilihat. Sampai akhirnya Tuhan Yesus menghilang. Tidak lagi terlihat oleh pandangan mereka, adik-adik. Nah, kira-kira apakah para muridnya itu sedih? Ternyata tidak, adik-adik. Para muridnya itu bersuka cita kembali ke Yerusalem. Mereka bertekun di dalam rumah ibadat. Mereka terus memuji Tuhan, mereka terus berdoa dengan tekun sampai mereka menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu. Lalu kalian tahu nggak kenapa Tuhan Yesus itu kembali ke surga? Ada yang tahu? Nah, kakak mau kasih tahu nih. Yang pertama adalah untuk menggenapi janjinya Tuhan bahwa dia akan menyediakan tempat bagi orang yang percaya. Yuk, coba kita lihat lagi yuk di Alkitab kita, di kitab Yohanes 14 ayat 2. Ayo kita buka sama-sama. Yohanes 14 ayat 2. Nah, begini ya bunyi firman Tuhannya. Judulnya Rumah Bapa. Yuk kita baca sama-sama ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, itu adik-adik. Alkitab menjelaskan kalau di tempat itu nanti tidak akan ada lagi duka, nggak akan ada lagi kesedihan ataupun air mata. Nah, di tempat itu kita akan selalu selamanya bersama dengan Tuhan. Akan ada penuh sukacita, penuh damai sejahtera, penuh kebaikan. Nah, yang kedua, kenapa Tuhan Yesus harus kembali ke surga? Nah, yang kedua adalah karena Tuhan Yesus adalah yang menjadi pengantara yang berdoa bagi orang percaya. Jadi Tuhan Yesus kan adalah jalan, kebenaran, dan hidup, adik-adik, buat setiap orang yang datang sama Bapa. Jadi kalau kita datang sama Bapa, kita akan menerima kasih karunia-Nya. Seperti yang Alkitab tulis di Ibrani 7 ayat 25. Ayo kita buka sama-sama lagi ya. Ibrani 7 ayat berapa tadi? 25. Yuk kita baca sama-sama lagi ya. Ibrani 7 ayat 25. Oke. Yuk 1, 2, 3. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah,
sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sekali lagi ya, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Yang ketiga, kenapa Tuhan Yesus harus kembali ke surga? Supaya Roh Kudus bisa datang turun ke dunia ini untuk apa? Menolong kita. Terus hadirnya Roh Kudus supaya kita bisa bertumbuh. Diingatkan sama Roh Kudus untuk baca Alkitab, diingatkan lagi sama Roh Kudus untuk berdoa. Untuk apa lagi diingatkan? Untuk senantiasa hidup benar adik-adik, hidup seturut dengan firman Tuhan tentunya. Dan Roh Kudus juga loh yang kasih penghiburan saat kita misalnya sendiri, saat kita takut, ada Roh Kudus. Jadi kita sebagai orang percaya gak perlu takut lagi, gak perlu sedih lagi karena ada Roh Kudus. Nah, Roh Kudus juga yang akan menuntun kita setiap hari pada kebenaran. Nah, kita baca lagi ya di kitab Yohanes 16. Yuk kita buka Alkitab lagi. Yohanes 16. Yohanes 16 ayat ke-13. Oke, kita baca sama-sama yuk. Sudah ketemu? Yohanes 16 ayat 13. Oke, 1, 2, 3. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi adik-adik, Roh Kudus turun ke dalam dunia, ke dalam kita adalah saat kita mengundang Roh Kudus untuk hadir dalam hati kita. Jadi siapa yang mau undang Roh Kudus ke dalam hati kita? Aku juga mau. Kalau gitu, yuk kita sama-sama berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah naik ke surga. Membuktikan bahwa semua yang Kau katakan dalam firman-Mu, dalam Alkitab adalah kebenaran, adalah ya dan amin Tuhan. Terima kasih karena Engkau mengirimkan Roh Kudus buat aku, supaya aku senantiasa mengingat akan Engkau, senantiasa hidup sungguh-sungguh dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin aku supaya terus menjadi anak yang setia di dalam Tuhan, menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua, dan menjadi berkat buat siapapun. Terima kasih Tuhan, aku berdoa dan aku mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Oke adik-adik, selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tapi sebelumnya, kita mau sama-sama menaikkan pujian Yesus itulah satu-satunya. Karena Tuhan Yesus kita adalah satu-satunya hidup sampai selama-lamanya. Ayo kita naikkan pujian ini sama-sama yuk. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Karena Tuhan Yesus kita benar-benar penolong kita, satu-satunya loh. Yesus itulah
satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. 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 Karena adik-adik, Tuhan Yesus berjanji akan datang kembali untuk angkat kita semua. Sudah ada rumah di surga, upah kita di surga bagi anak-anak yang setia. Oke adik-adik, hari ini kita akan membuat aktivitas surat pengingat kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Adapun alat dan bahannya yaitu 2 lembar kertas berwarna putih, pulpen, kapas, atau tisu, atau juga pernak-pernik yang berwarna putih. Lalu ada gunting, ada krayon, ada lem fox. Cara membuatnya, lembar kertas pertama kalian lipat sisi kanan dan sisi kiri, lalu kalian lipat ke tengah-tengah ya, seperti contoh berikut. Lalu di lembar kertas yang kedua, kalian buat pola awan. Setelah itu, kalian gunting pola awan tersebut. Setelah pola awannya jadi, kalian siapkan kapas, kalian bikin gumpal-gumpalan bulat. Setelah itu, pola awannya itu, kertas pola awannya kalian beri lem. Setelah itu, gumpalan kapas yang tadi kalian tempelkan ke lem pola awan tersebut. Setelah itu kalian tempelkan awan yang sudah jadi di atas kertas yang pertama tadi. Setelah itu di bawahnya kalian tuliskan ayat hafalan hari ini dari kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 11b. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Itu ya ayat hafalannya. Setelah itu kalian bisa hias surat ini semenarik mungkin. Setelah itu difotokan dengan diri kalian lalu dibagikan ke grup. Sekali lagi selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati.